Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Mas Mbak. Perkenalkan saya Mahirata Salsabila dengan NIM K00248083 dengan aslab Mbak Isna. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas saya, itu membuat laporan praktikum 2.3 dari kasus yang sudah kita dapat. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab di sini. Yang pertama, jelaskan struktur pembentuk circulus willis mulai dari bagian anterior hingga posterior, dan juga sebutkan fungsi dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, di sini kita akan melihat circulus willis. Nah, dia ini circulus willis ini dia itu akan ada yang besar, itu ada arteri karotis interna. Nah, di sini ya, ini arteri karotis interna. Lalu di sini ada yang besar juga, arteri vertebralis. Jadi sirkulasi willis ini tuh dia tuh dari arteri vertebralis nanti bakalan bersatu menjadi arteri basilaris. Nanti arteri basilaris dia bakal bercabang lagi jadi arteri cerebral posterior. Nah, nanti arteri cerebral posterior ini bakal dihubungkan ke arteri karotis interna ini lewat arteri komunikan yang posterior. Nanti habis dia berjalan, jadi akan bertemu ya di sini, bertemu sama arteri karotis interna. Terus habis itu dia bakal bercabang menjadi arteri cerebri media. Nah, di sini nanti arteri cerebri media. Lalu nanti dia bakal jalan lagi. Jadi arteri cerebri yang anterior. Nanti arteri cerebri anterior tuh dihubungkan sama arteri komunikan yang anterior. Nah, habis itu kalau misalnya ada sumbatan di pembuluh besar, misalnya ada sumbatan di arteri karotis interna nih, di sini tersumbat. Nah, walaupun nanti dia tersumbat, tetap masih bisa ada aliran di bagian kanannya ya. Jadi di sini dari kanan dia bakalan mengalirkan darah lewat arteri cerebri anterior, nanti dihubungkan sama arteri komunikan yang anterior, nanti bakal ke arteri cerebri anterior yang ke kiri, nanti bakalan lanjut lagi memvaskularisasi dari arteri cerebri media. Terus kalau misalnya ada sumbatan di arteri vertebralis, nah karena dia itu bentuknya itu tuh bundar, jadi kalau misalnya ada sumbatan misalnya di sini di vertebralis, di karotis interna ya yang besar-besar ini, nanti mereka tuh masih bisa dapat suplai darah lewat tadi ya yang menghubungkan dari arteri komunis posterior. Kalau misalnya ada sumbatan di kanan, berarti masih bisa dapat aliran dari kiri gitu, karena mereka tuh saling berhubungan. Yang posterior tuh bakal dihubungkan oleh arteri komunikan yang posterior, kalau yang anterior bakal dihubungkan oleh arteri komunikan yang anterior gitu. Selanjutnya, soal yang kedua itu ada sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus kortikospinalis dan traktus spinothalamikus, meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan atau degusatio, dan juga letak relatif di medula spinalis. Nah, di sini saya sudah membuat tabel ya. Jadi fungsi utama dari traktus kortikospinalis adalah namanya kortikospinalis, berarti dari kortiko ke spinalis, berarti dia itu untuk fungsi motorik. Kalau misalnya spinothalamikus, berarti dari spinalis ke thalamus, berarti dia itu akan yang menghantarkan impuls. Nah, bisa impuls nyeri, suhu, atau sentuhan kasar dari tubuh ke otak. Nah, kalau misalnya yang kortikospinalis berarti
menghantarkan impuls motorik volunteer dari korteks cerebri ke otot rangka. Terus titik awalnya kalau kortikospinalis itu titik awalnya itu bakal ada di motorik primer area Brodmann 4. Kalau yang spinothalamikus itu neurosensorik di dorsal horn medulla spinalis. Terus habis itu kalau titik akhirnya di kortikospinalis itu titik akhirnya bakal ada di neuron motorik di medulla spinalis yang anterior horn. Lalu kalau misalnya di spinothalamikus itu titik akhirnya di korteks somatosensorik area Brodmann 1, 2, 3 melalui talamus. Nah, terus lokasi penyilangannya itu kalau misalnya di kortikospinalis itu dia tuh akan menyilang di decussatio pyramidum. Lalu kalau misalnya yang spinothalamikus dia itu bakal bersilangan di commissura alba yang anterior. Nah, letaknya di medulla spinalis itu kalau yang kortikospinalis itu di tractus kortikospinalis lateral dan juga tractus kortikospinalis anterior. Terus kalau misalnya spinothalamikus itu tractus spinothalamikus yang lateral dan juga tractus spinothalamikus. Nah, ini ya perbedaannya. Nah, kalau misalnya kortikospinalis itu berarti dia akan berjalan dari korteks cerebri ke medulla spinalis. Nah, kalau misalnya spinothalamikus berarti dari sini ya, dari dari medulla spinalis ke atas ke korteks gitu, ke talamus lalu dari talamus akan ke korteks gitu. Nah, selanjutnya ada sebutkan pembagian truncus cerebri atau batang otak dan minimal 2 struktur penting. Nah, itu tuh batang otak tuh akan ada mesencephalon, pons dan juga medulla oblongata. Nah, kita membahas dulu embriologinya. Pertama itu saat kita 4 minggu pertama ya, itu tuh bakal ada 3 bagian penting, yaitu prosencephalon, mesencephalon, dan juga rhombocephalon atau hindbrain. Lalu prosencephalon ini bakalan berkembang menjadi telencephalon dan juga diencephalon. Telencephalon ini bakalan jadi cerebral atau yang biasa kita lihat otak kita ya. Lalu kalau diencephalon dia bakalan jadi talamus. Terus habis itu kalau yang mesencephalon ini dia itu nah, kalau yang mesencephalon ini dia akan dari awal sampai akhir dia tuh akan menjadi tetap mesencephalon ya. Saat primary dia jadi mesencephalon, lalu secondary dia bakal jadi mesencephalon, sampai akhir dia bakal jadi mesencephalon atau midbrain. Terus habis itu yang rhombocephalon itu dia bakal menjadi metencephalon dan juga myelencephalon. Metencephalon, nah ini dia bakal jadi pons dan juga cerebellum yang nanti kita akan bahas. Lalu myelencephalon akan berkembang menjadi medulla oblongata. Lalu bagian bawah ini nanti dia akan berkembang memanjang ke bawah menjadi medulla spinalis. Nah, terus habis itu embriologinya yang pertama itu kita akan melihat nih, ini cerebrum yang kita sering sebut sebagai otak kita nanti. Terus habis itu diencephalon, di dalamnya nih bakal ada talamus, terus hippocampus dan juga pituitary gland. Terus habis itu ada juga di sini bagian mesencephalon. Terus yang akan kita bahas pons, medulla oblongata dan juga cerebellum. Nah, kita yang pertama akan ke mesencephalon. Nah, mesencephalon ini nah, ini kalau misalnya kita potong ya di sini set. Nah, kita akan lihat bentuknya kan jadi seperti ini. Nah, di mesencephalon ini kita akan melihat ada
yang bagian paling penting di mesencephalon itu ada namanya substansia nigra. Substansia nigra ini akan membagi pedunculus cerebri itu menjadi crus cerebri dan juga tegmentum mesencepali. Nah, crus cerebri dan tegmentum mesencepali ini akan bentuk menjadi yang namanya pedunculus cerebri. Nah, kita harus hati-hati ada namanya tegmentum dan juga tektum. Kalau yang tegmentum di sini, kalau yang tektum tuh di bawah dari tegmentum mesencepali. Nah, substansia nigra ini dia dibagi menjadi dua pars compacta dan juga pars reticulosa. Nah, terus abis itu ada yang kedua, kita akan membahas tentang pons. Pons itu tuh ada dua, dibagi jadi dua ya. Ada yang basilaris pontis dan juga tegmentalis pontis. Kalau yang basilaris ini bagian anterior, kalau yang tegmentalis ini posterior. Ini basilaris belakang, yang tegmentalis itu depan. Lalu kita lihat, iya benar. Lalu selanjutnya di pons ya. Di pons itu tuh ada nervus yang akan keluar tuh ada nervus trigeminal, terus habis itu ada abducens nervus dan juga nervus facialis. Terus habis itu bagian yang penting juga ini ada basilar sulcus, atau ini yang ada di tengah-tengah ini. Terus habis itu ada bulbo pontis sulcus. Terus di pars tegmentalis ini bakal ada ini bakal keluar vestibulo cochlear nervus, tapi dia ini keluar itu dari belakang ya, dari belakang. Terus apa ya, udah itu. Terus habis itu kita ke medulla oblongata. Medulla oblongata ini dia di bawahnya dari pons. Nah, di medulla oblongata ini bagian yang penting itu ada piramid dan juga olive. Nah, terus habis itu bakal ada juga diskusatio piramidal. Terus udah di sini tuh nanti ada juga bakal keluar nervusnya. Jadi kayak ada nervus dari 9, 10, 11, 12 nanti bakal keluar di sini. Terus selanjutnya itu ada jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni. Misalnya ada nervus kita lihat, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuron. Nah, 3 nervus cranialis motorik murni artinya saraf ini hanya akan membawa serabut motorik aja, nggak ada serabut sensorik. Tugasnya itu tuh mereka murni buat mengontrol otot. Nah, kadang nervus 3 atau oculomotor tuh bakal dikira motorik murni, tapi sebenarnya bukan, karena dia juga membawa serabut parasimpatis. Jadi dia itu serabut saraf cranialis campuran. Nah, jadi di sini ada nervus 4, nervus 6 sama nervus 11. Nah, yaitu tuh nervus yang troctealis dulu ya. Itu tuh asal usulnya itu tuh nucleus nervus troctealis ini tuh di mesencephalon. Serabut menyilang sebelum keluar dari dorsal brainstem. Terus habis itu fungsinya itu untuk menggerakkan musculus obliquus superior untuk menurunkan dan memutar bola mata ke dalam saat mata dalam posisi aduksi. Terus habis itu kalau ada lesi di upper motor neuronnya itu ya akan mengganggu pada mata, itu di kontralateral dia akan menyilang sebelum keluar. Terus habis itu ada lesi motor neuron yang lower mata, nanti itu mata sulit bergerak ke bawah dalam posisi aduksi, diplopia vertikal, kepala dimiringkan ke sisi sehat untuk kompensasi. Terus habis itu yang abdusen, itu tuh asalnya dari nucleus nervus abducens di pons. Terus fungsinya untuk menggerakkan musculus rectus lateralis
mengabduksi bola mata. Lesi upper neuron, dia tuh bakal ada lesi dia tuh di sini tuh biasanya dia akan jarang ada lesi ya, tapi bisa jadi ada gangguan abduksi kontralateral. Terus habis itu yang lowernya dia itu akan tidak bisa mengabduksi mata, diplopia horizontal, dan juga strabismus konvergen atau mata terdorong ke medial. Nah, yang aksesorius itu ada nucleus spinalis nervus. Apa asal usulnya? Di medula spinalis segmen C1 sampai C5, serabut naik ke foramen magnum lalu keluar lewat foramen jugulare. Terus habis itu fungsinya untuk menggerakkan musculus sternocleidomastoid untuk di sini, terus untuk memutar kepala ke sisi lawan, atau musculus trapezius untuk mengangkat bahu. Lalu kalau misalnya lesi di upper motor neuronnya, dia bakal kontralateral pada otot SCM, tapi ipsilateralnya itu pada otot trapezius karena pola input yang berbeda. Lalu ada lesi lowernya itu sulit memutar kepala ke berlawanan dari sisi lesi SCM. Lalu bahutnya itu bakal terkulai, tidak bisa mengangkat musculus trapeziusnya. Nah, di sini ya kan ada musculus trochlea, yaitu tempat keluarnya di cauda colliculus yang inferior. Di sebelah kita cari di sini viscera orbitalis superior, di sini sebelah sini. Terus habis itu yang abdusen dia di sulcus bulbopontinus. Kita lihat lagi. Ya di sini. Terus habis itu dan juga nervus aksesorius itu di sulcus posterolateral. Nah, selanjutnya adalah jelaskan lokasi dan fungsi dari Brodmann area 4, 1, 2, 3, 4, 4, 45 dan juga 22. Ya di sini area 1, 2, 3 ya. Nah, dia itu tuh area somatik yang primer. Dia itu korteks cerebralnya di gyrus posterocentralis. Terus fungsinya untuk dia itu sensibilitas kutan dan visceral, terus sensibilitas visceral dan juga sensibilitas dari kutan. Terus habis itu ada yang 4 di sebelah sini, 4 area motorik primer, tempatnya di gyrus presencentralis. Itu tuh buat pusat motorik asal traktus corticospinalis. Terus kalau yang 4445 atau area Brodmann motoris, yaitu sebagai mekanisme produk bicara. Terus kalau yang bagian 22 di sini 22 itu tuh area auditory sekunder untuk interpretasi dari korteks auditory. Selanjutnya, nah, mengapa okulasi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Kita akan bahas vaskularnya dulu. Sebentar. Nah, vaskular arteri cerebri media atau MCA merupakan cabang dari arteri karotis interna yang mensuplai sebagian besar permukaan lateral hemisfer cerebri. Wilayahnya itu yang dapat dari MCA itu meliputi area motorik dan sensorik primer untuk wajah dan lengan, area Broca dan Wernicke itu atau pusat bahasa. Lalu ada sebagian lobus frontal, parietal, dan juga temporal. Terus habis itu kita ke homunculusnya. Homunculus motorik. Homunculus motorik adalah representasi tubuh pada korteks motorik primer atau gyrus prosencentralis. Dalam homunculus ini wajah dan lengan direpresentasikan di bagian lateral korteks. Permukaan luar otak. Nah, tungkai dan kaki itu direpresentasikan di bagian medial korteks yang diperdarai oleh arteri cerebri anterior. Nah, jadi kalau gak ada di sini ya.
Nah, arteri cerebral yang media itu tuh dia akan memvaskularisasi itu di bagian sini nih, kayak di tengah-tengah sini nih, di bagian sini ya. Makanya kenapa di bagian sini kan bagian wajah. Nah, kenapa kalau misalnya ada okulasi atau penyumbatan, dia itu tuh dia lebih sering mengalami gangguan itu di muka ya, karena dia kalau media itu tuh dia di vaskularisasi di MCA. Nah, sedangkan kalau yang lengan, kita lihat di lengan, dia itu tuh bakal divaskularisasi oleh arteri media cerebri yang anterior. Dia masih dapat suplai vaskularisasi di yang ACA. Makanya lebih seringnya tuh di wajah daripada di kaki atau tungkai gitu. Nah, selanjutnya, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengikuti struktur sirkulus Willisi yang terlibat. Jadi di sini, kalau terjadi okulasi atau sumbatan pada arteri karotis interna kiri, nah dia itu masih dapat suplai darah dari yang kanannya, karena tadi kita sudah jelaskan kalau sirkulus Willis ini tuh bentuknya tuh seperti lingkaran. Jadi kalau misalnya ada sumbatan di sini masih ada suplai darah dari kanan buat ke kirinya. Nah, jadi kalau misalnya ada sumbatan di arteri karotis interna yang kiri, yaitu arteri cerebri medianya tuh masih dapat suplai darah tuh dari arteri cerebri anterior yang kanan melalui arteri komunikan anterior. Jadi arteri cerebri anterior bakal ke arteri komunikan anterior. Dia akan menghubungkan kanan sama kiri. Terus habis itu dari arteri cerebri anterior bakalan ke arteri cerebral yang media. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jika banyak saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.